Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Kita akan kembali belajar akuntansi. Khususnya kita akan mempelajari tentang karakteristik perusahaan dagang dalam bentuk soal dan pembahasan. Yuk kita langsung ke nomor 1. Nomor 1. Perusahaan dagang ialah perusahaan yang kegiatannya A. Membeli bahan mentah untuk dijual menjadi barang setengah jadi. B. Membeli bahan mentah untuk dijual menjadi barang jadi. C. Jual beli barang dan jasa. D. Membeli dan menjual barang dagangan setelah memprosesnya. E. Membeli dan menjual barang tanpa mengubah bentuk. Silakan di-pause dulu, kemudian dipikirkan. Kalau sudah dapat jawabannya, silakan di-play kembali. Mari kita bahas bersama-sama. Jadi, untuk perusahaan dagang, kegiatannya adalah jawabannya adalah yang E, yaitu membeli dan menjual barang tanpa mengubah bentuk. Membeli saja, kemudian menjualnya tanpa mengolahnya. Kalau mengolah atau mengubah itu nanti masuknya ke dalam perusahaan manufaktur atau industri. Jadi intinya adalah aktivitas pokok perusahaan dagang itu membeli. Setelah membeli, barangnya disimpan. Setelah disimpan, kemudian dijual. Membeli, menyimpan, menjual. Contohnya, nah tadi kan ada contoh tuh, ada nyebut bahan mentah, kemudian barang setengah jadi sama barang jadi. Nah, tadi saya juga menyebut mengubah bentuk. Mengubah bentuk itu termasuk perusahaan manufaktur atau industri. Nah, tadi ini ada bahan mentah, barang setengah jadi, sama barang jadi. Ini contohnya kapas. Kapas tuh bahan mentah. Mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi. Barang setengah jadi itu adalah contohnya benang. Nah, benang ini nanti akan diolah lagi menjadi barang jadi, menjadi kain itu. Jadi untuk pilihan yang menyebut bahan mentah, barang setengah jadi, dan juga barang jadi itu termasuk perusahaan manufaktur atau industri. Mari kita lanjutkan ke nomor 2. Nomor 2. Berikut ini termasuk perusahaan dagang kecuali A. Dealer mobil, B. Toserba, C. Grosir, D. Gerai retail, atau E. Bengkel motor. Silahkan di-pause, pikirkan, kemudian tentukan mana jawaban yang benar. Setelah ketemu jawabannya, silahkan di-play, mari kita bahas. Jawaban nomor 2 adalah bengkel motor. Bengkel motor itu adalah perusahaan jasa. Perhatikan ya, hati-hati kalau ada pertanyaan yang ada kata kecuali. Kecuali itu yang bukan. Dealer mobil jelas itu perusahaan dagang, dealer jualan apa? Mobil di sini ya. Dealer mobil maka jualan mobil. Toserba itu toko serba ada. Di sana banyak jualan barang-barang, maka berdagang, perusahaan dagang. Grosir itu untuk membeli, dijual kembali. Tempat untuk membeli, untuk dijual kembali. Atau membeli dalam jumlah yang banyak, satu lusin atau berapa gitu ya. Kemudian gerai retail itu yang untuk menjual barang-barang yang sampai kepada konsumennya langsung, tidak untuk dijual kembali. Nah itu ya, jadi jawabannya bengkel motor. Nah tadi ada perusahaan dagang, kemudian bengkel motor, tadi saya menyebut perusahaan jasa. Jadi sebenarnya ada berapa sih jenis perusahaan? Jenis perusahaan itu ada 3 ya, perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur atau industri. Perusahaan jasa itu karakteristiknya adalah menjual pelayanan atau servis. Nah, tadi contohnya bengkel motor, pelayanan ya, memperbaiki motor. Ada lagi misalnya apa, salon ya. Nah, itu pelayanan, tidak menjual barang. Kemudian jenis yang kedua ada perusahaan dagang. Perusahaan dagang itu karakteristiknya apa? Membeli untuk dijual kembali tanpa mengolah, tanpa merubah bentuk. Yang ketiga adalah perusahaan manufaktur atau industri, yaitu mengolah ya, mengolah barang. Tadi sudah disebutkan
Di sebelumnya ya ada yang namanya barang mentah, barang setengah jadi, kemudian ada barang jadi. Yuk kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Nomor 3. Penghasilan utama perusahaan dagang dicatat dalam akun. A. Modal, B. Pendapatan, C. Penjualan, D. Piutang dagang, atau E. Bunga. Silahkan pause dulu. Kalau sudah ketemu jawabannya, mari kita bahas. Klik play. Jawabannya adalah penjualan. Penghasilan utama perusahaan dagang itu apa? Nah, tadi kan ciri-cirinya apa? Membeli, kemudian menyimpan, lalu menjual kembali tanpa merubah bentuknya. Nah, maka kegiatan utama perusahaan dagang itu adalah menjual. Penjualan. Maka masuk ke dalam akun penjualan. Yuk kita lihat sebenarnya akun-akun khusus yang ada di perusahaan dagang itu apa saja. Sebenarnya akun-akun di perusahaan dagang itu sama dengan perusahaan jasa, hanya saja ada tambahan-tambahan akun khusus. Nah, akun khusus apa saja nih yang ada di perusahaan dagang? Yuk kita lihat. Debit. Nah, di sebelah debit ada kredit ya. Jadi ada dua kelompok akun yang menjadi akun khusus di perusahaan dagang, yaitu pembelian dan kawan-kawan. Dan kawan-kawannya siapa? Beban angkut pembelian, retur pembelian, potongan pembelian. Kemudian ada penjualan, retur penjualan sama potongan penjualan. Gitu. Nah, yang sebelah debit itu pembelian. Pembelian itu saldo normalnya debit ya. Kalau penjualan saldo normalnya kredit. Kemudian untuk retur itu kebalikan dari kata setelahnya. Misalnya retur pembelian. Nah, retur pembeliannya kan debit, maka retur pembelian sama potongan pembelian itu kredit saldo normalnya. Sama halnya dengan penjualan. Penjualan itu retur penjualan itu menjadi debit karena apa? Penjualannya kan kredit. Jadi retur sama potongan itu kan kebalikan dari kata setelahnya. Retur penjualan kredit, maka retur penjualan debit. Penjualan kredit, maka potongan penjualan debit. Terus di sini ada beban angkut pembelian. Iya, itu beban, sama halnya dengan di perusahaan jasa. Kalau beban itu ya debit. Masih ingat ya? Harta, utang, modal, pendapatan, beban. Harta debit, utang kredit, modal kredit, pendapatan kredit, beban debit. Makanya itu masuk ke debit. Nomor 4, kita lanjutkan ke nomor 4. Syarat pembayaran 3/10 N40. Artinya apa nih? A, silahkan fokus ya, dengarkan ya, ini agak panjang nih. A, pembeli menerima potongan 3% jika pelunasan tidak lebih dari 10 hari setelah transaksi dengan jangka waktu kredit 40 hari. B, pembeli menerima potongan 10% jika pelunasan tidak lebih dari 10 hari setelah transaksi dengan jangka waktu kredit 40 hari. C, pembeli menerima potongan 40% jika pelunasan tidak lebih dari 10 hari setelah tanggal transaksi dengan jangka waktu kredit 40 hari. D, pembeli menerima potongan 10% jika pelunasan tidak lebih dari 3 hari setelah transaksi dengan jangka waktu kredit 40 hari. Atau E, pembeli menerima potongan 3% jika pelunasan tidak lebih dari 3 hari setelah transaksi dengan jangka waktu kredit 40 hari. Di pause dulu, pikirkan, tentukan mana jawaban yang benar. Jika sudah, klik play kembali. Mari kita bahas. Jawaban nomor 4 adalah A. 3/10 N40 itu artinya bahwa, kita bahas satu persatu ya, yang angka 3 itu adalah potongannya, jadi 3%. Potongannya 3%. Yang angka 10 itu adalah jumlah hari setelah transaksi. Jika transaksi tanggal 1, maka 10 hari setelah transaksi itu tanggal 11. Jika pelunasannya itu ya setelah maksimal 10 hari setelah transaksi itu mendapatkan potongan 3%. Jika lebih, maka tidak mendapatkan potongan 3%.
Jangka waktu kreditnya 40. Nah, angka 40 itu maksimal bayarnya kapan? 40 hari setelah transaksi. Soal yang terakhir, syarat penyerahan barang di mana pembeli harus menanggung biaya pengiriman barang dari gudang penjual sampai gudangnya sendiri disebut A. FOB shipping point, B. FOB destination point, C. Free on rail, D. Cost insurance and freight, atau E. Free on risk. Silahkan pause dulu, tentukan, pikirkan mana jawaban yang paling benar. Yang benar. Kalau sudah, klik play kembali, mari kita bahas. Jawaban nomor 5 adalah FOB shipping point. Yuk kita bahas istilah-istilah di sini ya yang ada. Kalau nggak ada berarti memang itu hanya dibuat-buat ya. Oke, tidak ada artinya. Yang ada di situ hanyalah free on board shipping point. Artinya penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli di gudang penjual. Kalau di gudang penjual, maka biaya pengiriman ditanggung pembeli. Kan sampai penjual doang ya. Maka pembeli datang ke gudang penjual. Efeknya biaya pengiriman itu ditanggung oleh pembeli. Shipping ya, kapal tuh ya, shipping tuh, nah, itu ditanggung oleh pembeli. Kalau free on board destination point, destination tuh tujuan ya, berarti sampai tujuannya, itu cara mudahnya. Apa itu free on board destination point? Itu artinya penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli di gudang pembeli. Kalau barangnya sampai gudang pembeli, penyerahannya, maka biaya pengiriman ditanggung penjual. Diantar oleh penjual ke gudang pembeli. Kalau yang free on board shipping point, pembelinya ngambil ke gudang penjual, makanya biayanya ditanggung oleh pembeli. Kemudian yang terakhir ada cost insurance and freight. Itu artinya penjual harus menanggung beban pengiriman barang dan premi asuransi kerugian atas barang tersebut. Ada asuransi kerugiannya. Ini biasanya dilakukan pada transaksi ekspor impor. Sekian sudah dulu ya untuk latihan soalnya. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.